Kamu ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini jadi suka overthinking soal seseorang? Rasanya kayak nggak bisa lepas, kepikiran terus dan makin lama makin terobsesi sama dia. Hmm, Jangan-jangan nih ada sesuatu yang nggak beres dengan kamu. Apakah ini cinta sejati atau ada tangan gaib yang bikin kamu kecanduan? Hola my bestie, apa kabar kalian semua? Masih semangat kan? Kita reading lagi ya. Tema kita kali ini adalah tentang dirimu sendiri ya. Ada apa dengan perasaanmu belakangan ini? Kenapa fokusnya selalu ke seseorang yang sebelumnya gak istimewa buat kamu? Penasaran? Yuk kita mulaikan. Kita mulai dari kartu pertama, ada Queen of Swords ya. Setelah sekian waktu kamu menjalin hubungan dengan seseorang, di mana kamu seperti sedang berada di sebuah hubungan yang begitu menggairahkan, dengan hatimu yang dipenuhi dengan cinta yang begitu besar kepadanya, belakangan kamu mulai menyadari sesuatu yang terasa begitu ganjil, tapi sulit untuk dijelaskan, ya. Seperti sebuah pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi sulit buat kamu untuk mengurai atau memahami jawaban itu. Kamu tahu ada yang aneh dengan dirimu, dengan sikap kamu ke dia, tapi kamu gak bisa mengendalikan itu. Semua seperti dipaksa mengalir seperti itu, di luar kendali kamu. Dulu, kamu mungkin biasa aja sama dia. Tiba-tiba sekarang itu bawaannya kepikiran mulu. Mau tidur kepikiran, mau makan kepikiran. Lihat benda-benda random aja, kayak ada yang ngingetin ke dia. Ini aneh ya, dan Queen of Swords menandakan bahwa akal sehat kamu itu sudah mulai melawan. Hati kamu mungkin udah terlanjur terikat, tapi pikiran kamu mulai merasa ada yang gak beres. Ini udah gak bener. Jangan-jangan ini bukan sekedar perasaan biasa, oke? Lalu kartu berikutnya ada Queen of Cups ya, perasaanmu yang dimanipulasi. Jadi Queen of Cups ini simbol hati yang lembut dan penuh perasaan ya. Tapi kali ini kayaknya perasaanmu ini lagi dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar, oke? Kamu mulai merasa terikat secara emosional ya, secara gak wajar. Seolah-olah ada energi yang bikin kamu itu gak bisa pergi dari orang ini. Bisa jadi dia ini punya cara untuk mengontrol emosi kamu, baik secara halus atau sesuatu yang lebih mistis, oke? Kamu merasa kalau hubungan ini gak benar ya, ada yang salah dan kamu benar-benar merasakan itu ya. Tapi ya itu tadi, hati kamu seperti dibuat lumpuh ya, gak bisa berontak dan ngikutin aja maunya dia itu apa ya. Apapun keinginan dia, kamu turutin semuanya, walau hati kecil kamu itu gak mau melakukannya. Setiap kata yang dikeluarkan dari mulutnya membuat hati kamu itu meleleh ya, dan akhirnya menuruti semua kemauannya tanpa banyak protes. Oke? Sekarang coba kamu tanya diri kamu. Kenapa kamu selalu merasa kangen sama dia meskipun dia biasa aja? Kedua, kenapa setiap kali mau move on dari dia ada aja sesuatu yang bikin kamu balik lagi dan balik lagi? Dan yang ketiga, kenapa rasanya kayak ada ikatan gaib yang bikin kamu itu gak bisa lepas? Dan banyak kenapa-kenapa lain yang bisa kamu pertanyakan, tapi kamu gak bisa menemukan alasannya yang masuk akal buat dirimu. Menurut kamu, bukankah ini aneh? Lalu kartu berikutnya ada The Magician, ilmu pelet atau karisma alami. Ini adalah kartu yang paling mencurigakan. The Magician sering melambangkan seseorang yang pinter banget ya dalam main trik. Pinter memanipulasi, baik manipulasi perasaan ataupun situasi, dan punya keahlian untuk memainkan orang lain. Oke? Bisa jadi dia ini punya karisma yang sangat kuat, bikin kamu itu kayak dipukau setiap kali ngobrol sama dia. Atau dia punya trik psikologis, tahu gimana cara bikin kamu itu makin lengket. Atau dia beneran pakai sesuatu biar kamu gak bisa lepas. Wow, coba pikirin deh.
Apakah setiap kali kamu coba untuk menjauh dari dia, seperti ada sesuatu yang bikin kamu itu balik lagi? Apakah rasanya kayak ada daya tarik mistis yang bikin kamu itu tetap ngerasa kalau kamu itu butuh dia, ya? Atau ada keganjilan-keganjilan lain yang bikin kamu itu nggak paham dengan hubungan kalian yang sebenarnya? Jangan-jangan kamu beneran udah kejebak dalam permainannya. Aduh, hati-hati ya, Besti. Lalu kartu berikutnya ada King of Wands, ya. Hati-hati, dia ini bukan orang sembarangan, ya. King of Wands itu simbol dari seseorang yang dominan, percaya diri, dan tahu benar cara menaklukkan orang lain, ya. Orang ini bukan sekedar pakai ilmu mistis, tapi dia juga punya karisma alami yang bisa bikin orang tunduk. Dia tipe yang selalu dapat apa yang dia mau. Dia suka jadi pusat perhatian dan bisa mengendalikan orang lain. Dia juga tahu bagaimana cara bikin kamu merasa kalau kamu butuh dia, ya. Ingat ini. Nah, jadi jangan sampai kamu dikontrol, ya, Besti. Kalau kamu mulai merasa hidupmu dikendalikan olehnya, itu tandanya ada sesuatu yang gak wajar, ya. Kalau kamu memang merasa ada yang gak beres dengan kamu, coba deh ya cari pertolongan. Tapi hati-hati, jangan sampai minta tolong ke orang yang salah ya atau gak tepat. Karena akan sia-sia aja upaya kamu itu, oke? Yang paling utama dan sangat penting di sini, kamu bisa berdoa ya, minta perlindungan Tuhan. Karena cuma Tuhanlah yang bisa melindungi kamu. Lebih pertebal lagi iman kamu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih dirajinkan lagi ibadahnya, ya Besti ya. Lalu ada Ace of Swords ya. Waktunya buat kamu melek semelek-meleknya ya. Ini adalah momen wake up call ya. Jadi setelah sekian lama kamu terjebak dalam permainan mistisnya, akhirnya semesta membunyikan alarm supaya kamu sadar dan segera melakukan tindakan. Kamu gak bisa terus diam di kondisi ini terlalu lama ya, karena jiwamu akan sakit dan mentalmu akan rusak. Jadi sudah waktunya buat kamu bisa segera bangkit dan melepaskan dirimu dari pengaruh kuasa gelap ini ya. Kartu Ace of Swords ini artinya pencerahan dan kebenaran yang akhirnya akan terungkap. Apa yang menyelimuti kamu selama ini akan mulai diangkat dan kamu akan sadar dan bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Pikiran sehat kamu akan mulai bekerja dan kamu akan bisa menentukan sikapmu. Tapi mungkin ini pengaruhnya tidak serta-merta langsung hilang begitu aja ya Beb, tapi bertahap. Pelan-pelan ya, dan dari kamunya sendiri pun harus berusaha untuk berontak dan memaksa dirimu untuk sadar ya. Memang gak mudah ya, tapi kamu harus punya tekad yang kuat. Buat beberapa kasus ya, cara ini mungkin bisa menolong ya. Coba kalau pas maghrib, kamu cari saluran air got yang bersih airnya ya. Terus kamu tempelkan tuh kedua telapak tangan kamu ke atas air itu ya. Lalu basuhkan ke seluruh wajah kamu sambil berdoa sesuai keyakinan kamu. Lakukan ini selama 7 kali dan setiap maghrib ya. Mudah-mudahan ya pengaruh sihir ini bisa lepas dari kamu. Kalau sihir ini terlalu kuat, mungkin kamu perlu minta bantuan guru spiritual yang pendalamannya itu sudah cukup tinggi ya. Minta pertolongan Tuhan supaya diberi petunjuk kemana kamu harus melangkah, oke? Mungkin ini memang gak mudah ya untuk bisa keluar dari situasi ini. Tapi sekarang kamu harus memilih ya. Kamu harus mengambil keputusan. Mau terus terjebak dalam perasaan ini atau mau bangun dan sadar bahwa ini bisa jadi hanyalah permainan belaka aja, oke? Jangan biarkan ilusi dan manipulasi bikin kamu buta. Kalau perasaan ini gak sehat, itu tandanya kamu harus bertindak. Oke, Besti ya. Lalu kartu yang terakhir di sini ada Five of Cups ya. Jangan sampai menyesal. Kamu tahu nggak apa yang lebih menyakitkan dalam hidup ini? Yaitu saat akhirnya kamu sadar
tapi semuanya sudah terlambat ya. Five of Cups ini simbol penyesalan. Kalau kamu terus-terusan membiarkan dirimu terjebak di hubungan yang gak sehat itu, akhirnya kamu bakal kehilangan lebih banyak hal lagi ya. Akan banyak momen yang seharusnya bisa membuat kamu bahagia, happy, akan terlewatkan karena fokus kamu hanya ke hubungan ini aja ya. Jadi kalau kamu sudah punya kesadaran kalau hubungan ini udah gak bener, gak pantas buat kamu, artinya udah waktunya buat kamu berani mengambil sikap ya. Kalau kamu merasa takut, merasa lemah, kamu bisa minta bantuan keluarga kamu ya, atau orang-orang yang bisa kamu percayai untuk mendampingi kamu, oke? Intinya, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Jangan sampai kamu buang waktu terlalu lama buat seseorang yang cuma mainin kamu. Dan jangan sampai kamu sadar saat semuanya sudah hancur berantakan. Jadi mumpung masih ada kesempatan buat lepas dari dia, segera ambil tindakan ini. Oke, bestie ya? Kesimpulannya, hati-hati ya. Ada indikasi kuat kalau kamu sedang dimanipulasi secara emosional. Bisa jadi lewat karisma, trik psikologis, atau sesuatu yang lebih mistis. Oke? Gunakan logika kamu. Jangan cuma terbawa perasaan. Jika ada yang menarikmu secara ganjil, cari tahu kebenarannya ya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi cinta yang tidak sehat ya. Kalau kamu sudah menyadarinya, segera ambil sikap. Pilihan ada di tanganmu. Kamu siap melepaskan diri atau masih ingin terus terjebak di sana? Oke? Semoga video ini bisa menginspirasi dan memotivasi kamu ya untuk lebih berani menyelamatkan jiwamu. Oke, bestie ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.